Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita berada di akhir pekan hari ini. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Masih dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Yesus berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terang dengan gelap adalah dua hal yang sangat kontras, yang berlawanan sama sekali. Sekali lagi, terang selalu berbicara tentang damai sejahtera. Terang selalu berbicara tentang berkat. Terang selalu berbicara tentang sukacita dari Tuhan, keamanan, ketenangan, ketentraman. Sedangkan kegelapan itu selalu bernuansa negatif, ketakutan, mara bahaya, bencana, sakit penyakit, kesusahan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Yesaya berkata demikian di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang kedua, saudara-saudara, Yesaya pasal 2, mulai dari ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yesaya dia mengungkapkan tentang Raja Damai yang akan datang pada dalam nubuatannya. Sion sebagai pusat kerajaan damai, di mana Yesus Kristus sebagai Raja Damai. Disebutkan tidak akan lagi orang belajar perang. Pedang akan ditempa, diubah menjadi mata bajak. Tombak akan diubah menjadi pisau pemangkas. Orang tidak lagi belajar berperang. Yang ada adalah damai. Dan ayat 5 berkata, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Terang Tuhan berbicara tentang damai sejahtera, kerukunan, kedamaian. Ketika kita berjalan di dalam terang Tuhan, maka yang ada adalah damai, kerukunan satu sama lain. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi pertikaian. Yang ada adalah damai sejahtera, sukacita. Tidak ada lagi tipu menipu di sana. Tidak ada lagi trik-trik untuk menjatuhkan lawan. Tidak ada lagi. Yang ada adalah berjalan dalam terang Tuhan. Ya, Ayub dalam pengakuannya ketika dalam masa kesusahannya, ketika dia belum dipulihkan oleh Tuhan, di dalam kitab Ayub pasal yang ke-29, Ayub dia mengatakan demikian. Ayat 1 dikatakan, maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Ayub teringat akan masa-masa sebelum dia mengalami kesusahan. Bagaimana Ayub dilindungi oleh Tuhan. Allah memproteksi dia sedemikian rupa, dan itu pun diakui sendiri oleh iblis di hadapan Allah. Allah memberkati Ayub, Allah melindungi Ayub, Allah memagari dia dengan kekuatan, kuasa, dan kasih Tuhan. Dia gambarkan di situ, Ayub menggambarkan di situ, dia sedang berjalan di bawah terang Tuhan. Sekalipun sekelilingnya gelap, tetapi dia berjalan di dalam terang Tuhan. Ketika kita berjalan di dalam terang Tuhan, yang kita alami adalah perlindungan, yang kita alami adalah berkat. Ditambah-tambahkan apa yang dimiliki oleh Ayub, ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Berjalan dalam terang adalah berjalan di dalam naungan berkat Tuhan. Saudara,
Yesaya pasal 9 berkata demikian. Kita melihat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat yang ke-1 disebutkan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara-saudara, Nabi Yesaya mengungkapkan sebuah nubuatan yang digenapi di dalam kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus sang pembawa terang itu, terang hidup itu sendiri. Yesaya berkata, bangsa yang berjalan dalam kegelapan, bangsa yang berjalan dalam kesuraman. Ayat pasal 8 ayat 23 mengatakan itu, bangsa yang berjalan dalam kesuraman, tidak ada masa depan, suram. Tetapi ketika datang terang itu, Yesus Kristus, mereka berubah dari kesuraman menjadi sesuatu yang penuh dengan pengharapan, cahaya pengharapan. Sukacita yang besar, bersukacita seperti pada waktu panen, bersukacita seperti pada waktu membagi-bagi jarahan. Luar biasa dampak ketika kita berjalan di dalam terang Tuhan. Biarlah kita terus berjalan di dalam terang Tuhan, saudara-saudaraku. Peringatan akan Natal, kelahiran Yesus Kristus, memperkokoh iman kita di dalam Tuhan. Sekalipun dunia gelap oleh berbagai macam dosa, oleh berbagai macam persoalan, masalah, bencana, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berjalan di dalam terang Tuhan, kita akan terus mengalami sukacita dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan, proteksi dari Tuhan yang sempurna, berkat-berkat yang semakin ditambahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita senantiasa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak atas segala berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, hari-hari ini kami sedang memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mengingatkan kami akan betapa besar kasih-Mu bagi kami. Membuat kami untuk terus tegak berdiri, berjalan, melangkah maju. Karena kami tahu ada Tuhan yang mengasihi kami, yang selalu menyertai dan siap selalu menolong kami. Berkati kami semua di sepanjang hari ini. Segala yang kami perlukan Engkau yang mengadakan menurut kekayaan dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku, Immanuel.